Saudara-saudara, firman Tuhan Lukas 11 ayat 1-4. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-murid. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tema Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Perenungan firman Tuhan. Doa Bapa kami mengajak kita untuk mengarahkan doa kita kepada Allah sebagai Bapa yang dekat. Murid-muridnya diajak untuk lebih dulu memuji kekudusan nama Allah, dan kerajaan Allah sajalah yang hadir di tengah-tengah dunia, bukan kerajaan lain. Dalam doa Bapa kami kita menemukan jawabannya, yaitu bahwa kepentingan Allah harus diutamakan. Kita berdoa agar namanya dikuduskan, yaitu dikhususkan sebagai yang paling suci, paling bernilai, dan paling mulia. Nilai kehidupan manusia tidak akan dihargai secara pantas, kecuali jika manusia memandang namanya sebagai yang paling berharga dan merupakan sumber dari seluruh nilai yang benar. Berdoa merupakan suatu langkah yang sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Sayangnya tidak sedikit orang Kristen mengabaikan hal ini, sehingga banyak orang percaya pesimis terhadap doa dan enggan berdoa. 2. Hal yang sering diabaikan atau mungkin tidak diketahui orang percaya, yaitu memberikan pujian kepada Allah melalui doa. Sering doa hanya dipahami sebagai ungkapan keluh kesah hati manusia, atau hanya sebagai sarana menyampaikan daftar pergumulan dan keinginan kita. Ungkapan pujian dan syukur dalam doa menunjukkan kesadaran kita akan siapa Tuhan dan siapa kita. 3. Doa juga berisikan permohonan. Berikan. Hendaklah kita minta apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini. Makanan itu simbol kebutuhan dasar manusia, dan itu pun mesti kita minta secukupnya, bukan kelebihan menurut daging kita. Dalam doa mari kita yakini bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. 3. Doa berisi ungkapan pertobatan. Dalam doa kita mengakui pelanggaran dan dosa kita tanpa perantara dan langsung pada Allah. Tuhan mengajar kita untuk berdoa seperti sedang berdialog dengan sahabat kita. Ada kedekatan, keakraban, dan tanpa canggung. Dalam doa mari kita minta ampun atas dosa-dosa kita, sekaligus menyatakan kesediaan kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. 4. Berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya. Hubungan itu memiliki ikatan emosional. Seorang bapa pasti mau memberi yang terbaik untuk anaknya. 5. Doa bukan sekedar cara meminta, melainkan cara mengenal kuasa Bapanya. Jadikanlah doa sebagai napas hidup kita setiap hari. Secara jasmani kita tidak pernah menetapkan berapa kali tarikan napas kita per hari. Maka secara rohani kita juga berdoa sesuai kebutuhan kita. Ingatkah kapan terakhir kali kita sungguh berdoa kepada Bapa kita? Kita belajar dari Yesus. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, Ia juga berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini boleh bangun. Bahkan kami diingatkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, berkomunikasi. Sebagaimana murid diajarkan berdoa, demikian pula kami. Biarlah doa itu menjadi napas hidup kami setiap hari. Kami menaikkan ungkapan syukur. Kami tahu tempat kami memohon, dan kami selalu dalam relasi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami, memberkati pendengar sabdamu, yang mengingatkan kami untuk selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.